Selamat sore, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah menyertai memberkati kita sepanjang hari kerja kita pada hari ini. Saudaraku, setelah kita bekerja beraktivitas sepanjang hari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beristirahat sejenak untuk mendengarkan uraian firman Tuhan, di mana pelajaran kita minggu ini yaitu ritme perhentian atau irama perhentian, yaitu yang dimaksud adalah perhentian atau istirahat yang berulang-ulang dalam jarak atau tempo yang tetap. Kita tentu setelah bekerja beraktivitas sepanjang hari lelah. Andai kata dalam satu pekan 7 hari kita bekerja setiap hari, tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya, kira-kira apa yang terjadi? Kita akan lelah, kita akan jenuh, kita akan bosan. Hubungan dengan Tuhan tidak ada waktu. Dengan keluarga pun masing-masing sibuk, tidak ada waktu. Dan itu mengakibatkan apa? Fisik kita lemah dan bisa sakit. Bahkan pikiran dan mental kita juga terganggu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Sang Pencipta, Dia yang telah menciptakan alam semesta ini, bumi ini dengan isinya 6 hari lamanya, Dia telah menentukan 1 hari untuk berhenti, 1 hari untuk beristirahat, dan itu diberikan kepada manusia karena Tuhan tahu kemampuan manusia. Harus ada istirahat sehari dalam sepekan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih pemeliharaan-Mu bagi kami, berkat-Mu sepanjang hari kerja kami, dan pada sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang ritme istirahat, ritme perhentian. Bapa sorga, biarlah kami boleh nerima akan petunjuk Tuhan di dalam kami bekerja, yaitu beristirahat 1 hari dalam 1 pekan. Kiranya firman ini boleh menjadi kemuliaan dan berkat bagi kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita buka Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita bisa baca berikutnya. Hari pertama Allah menciptakan ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, sampai hari yang ke-6. Kita lanjut di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Kejadian 2 ayat 1 mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi
pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tuhan menciptakan 6 hari lamanya, bumi dan isinya. Tetapi penciptaan itu belum selesai, yaitu Allah berhenti pada hari ke-7 bukan karena lelah, bukan karena capek, tetapi Allah menghormati apa yang telah diciptakannya itu. Hari ke-7 itu adalah perayaan, sukacita untuk apa yang telah diciptakan. Setiap Allah menciptakan, ayatnya mengkomentari begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi apa yang diciptakan Allah itu sangat baik, sangat teratur, dan itu digunakan atau diberikan kepada manusia. Lalu Allah menghormati apa yang telah diciptakannya itu, merayakan dengan memilih hari ke-7. Dia berhenti, dia menguduskan dan memberkati hari ke-7 itu. Jadi hari ke-7 tidak sama dengan hari yang pertama sampai ke-6. Ada berkat di sana. Lalu itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Lalu setelah kita melihat sejarah daripada manusia ini, akhirnya sampai kepada bangsa Israel. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Tetapi Tuhan ingin bangsa ini mengingat Allahnya. Maka Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Agar apa? Agar berhenti juga pada hari yang ke-7. Kita bisa baca itu di dalam Keluaran pasal 20. Kita baca ayat 8 sampai 11. Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat adalah hari Tuhan Allahmu, milik Tuhan, yaitu apa? Istirahat, berhenti dari pekerjaan kita. Kita berhenti dari segala aktivitas kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya, pada hari ke-7, hari Sabat, apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita itu tidak boleh bekerja? Jelas dikatakan kita harus menghentikan semua pekerjaan, bisnis, usaha-usaha kita. Lalu untuk apa kita berhenti? Kejadian 1 ayat 31 tadi mengatakan, maka Allah yang melihat semua yang diciptakan itu baik adanya. Allah bermaksud agar kita pada hari Sabat itu menghormati, menghargai, mensyukuri semua ciptaan Allah dan kemurahan Allah bagi diri kita. Kita bersyukur untuk alam yang indah, untuk berkat-berkat jasmani yang kita terima. Kita bersyukur untuk udara, matahari, air yang semua itu menopang kehidupan kita. Dan itu adalah ciptaan Allah.
Allah ingin kita menghormati, menghargai ciptaannya. Nah, Allah tadi mengatakan berhenti, memberkati, dan menguduskan. Jadi, hari Sabat itu berbeda dengan hari-hari biasa. Kudus dan penuh berkat. Mungkin Anda berpikir, kalau tidak boleh berusaha, tidak boleh bekerja, mana ada berkat, mana ada duit masuk? Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Fisik kita perlu beristirahat setiap 6 hari sekali. Pikiran dan hati kita juga perlu disegarkan melalui hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita bekerja tanpa berhenti, tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita buat sepanjang Sabat? Kita buka Mazmur 92 ayat 2 dan 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Ayat 5, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Hari Sabat kita perlu bersyukur, bersukacita, mengadakan hubungan dengan Tuhan. Kita bisa berbakti, kita bisa belajar firman Tuhan bersama, sehingga kerohanian kita ditumbuhkan. Dan kemudian di dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14 kita baca, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Fisik kita perlu istirahat. Kita tinggalkan pekerjaan kita, tetapi pikiran dan hati kita perlu juga istirahat. Perlu recovery, dibangun kembali hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Dikatakan kita bersenang-senang akan Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Artinya setiap masalah yang berat, kita mempunyai hati yang bijaksana, yang dituntun oleh Tuhan, sehingga beban itu tidak menjadi berat kembali. Hubungan dengan Tuhan perlu hari Sabat. Lalu kita baca Imamat 19 ayat 3. Dikatakan di sana, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Artinya, hari Sabat adalah untuk membangun kembali hubungan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, dan semua yang di dalam rumah kita. Kita bisa sharing, kita tidak terbeban dengan urusan
pekerjaan, tugas-tugas sekolah dan sebagainya, kita bisa sharing untuk menguatkan satu sama lain, sehingga hubungan keluarga erat kembali. Lalu bagaimana lagi dengan teman? Kita ingat Yesus waktu di dunia sering menyembuhkan pada hari Sabat. Artinya pada hari Sabat kita boleh berbuat baik kepada sesama teman-teman kita. Mungkin kita melawat kepada orang atau teman kita yang sakit, kepada para lansia yang hidup sendirian, jauh ataupun sudah tidak punya anak lagi. Kita boleh datang, melawat, memberikan hiburan dan sebagainya. Halal untuk berbuat baik pada hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan hari untuk mengurung diri di kamar, meditasi, tidak mau berhubungan dengan orang, bukan. Tetapi hari Sabat, hari kenikmatan, hari kesukaan, hari kita bersyukur untuk penciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita gunakan satu hari dalam sepekan untuk beristirahat, bersyukur, menjalin hubungan dengan keluarga dan teman kita. Dan berkat hari Sabat menjadi bagian kita. Tuhan memberkati.